Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dan memberikan edukasi pembelajaran melalui via Zoom online kepada teman-teman kami mahasiswa. Jadi, dalam edukasi ini kami beranggotakan saya sendiri, Maisha Frillah Yunas, dengan NIM 24368018 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dara Rizka Oktavira dengan NIM 24060049 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya Muhammad Faridiyadi dengan NIM 24060164 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Roma Irama Sabet Ilaka dengan NIM 24368027. Saya Khairul Imam dengan NIM 24368125 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, dari hasil diskusi dan pembahasan yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai materi pengantar psikologi, yaitu harapan dan kekhawatiran. Materi edukasi harapan dan kekhawatiran akan kami sampaikan kepada audiens kami, yaitu mahasiswa. Jadi, dalam materi ini kami sudah membuat PowerPoint yang menjadi media dalam edukasi kami. Berikut saya akan melampirkan media yang akan kami gunakan. Baik, ini adalah media PowerPoint yang telah kami buat mengenai materi harapan dan kekhawatiran sebagai media edukasi kepada teman-teman mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Kami harap materi ini akan menjadi bekal untuk teman-teman perkuliahan agar bisa lebih survive dalam pembelajarannya sebagai mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Baik, di sini kami sekelompok akan memberikan materi edukasi dan pemahaman terhadap materi harapan dan kekhawatiran. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu harapan. Jadi harapan adalah keinginan atau cita-cita yang ingin kita capai. Jadi dapat dicontohkan seperti kita sebagai mahasiswa mau memiliki harapan, aku berharap bisa lulus tepat waktu. Aku berharap punya pertemanan dan relasi yang luas selama kuliah. Aku berharap aku bisa mendapatkan dosen yang asik, baik, dan mengerti mahasiswa. Lalu aku ingin join organisasi. Nah, jadi harapan-harapan kita selama di perkuliahan itu kita catat dan menghasilkan harapan-harapan berbentuk poin seperti yang telah disampaikan. Nah, dari harapan ini dapat memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk menentukan apa yang menjadi destinasi kita, apa yang menjadi tujuan kita sebagai mahasiswa. Baik, selanjutnya materi mengenai kekhawatiran. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Farid. Kepada Farid, disilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu sendiri adalah rasa takut dan cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, ada beberapa contohnya, diantaranya yaitu aku takut setelah lulus malah nggak jadi apa-apa. Aku takut nggak bisa bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Dan aku juga takut salah jurusan. Nah, mungkin ini adalah poin-poin rasa kekhawatiran kita terhadap di masa perkuliahan ini. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi rasa kekhawatiran kita? Nah, dapat dilihat dari poin-poin ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Farid. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan mengenai beberapa poin. Jadi di sini ada 6 poin yang akan dipaparkan oleh rekan kami. Kepada yang poin pertama akan disampaikan oleh Imam. Kepada Imam, disilakan. Ya, selanjutnya poin pertama, gagal di satu ujian bukan akhir segalanya. Kekhawatiran mungkin datang duluan, tapi harapan yang membuat kita mencoba lagi. Baik, poin selanjutnya.
Nah, di poin selanjutnya yaitu ada di kampus ini kita belajar bukan hanya teori, tapi juga tentang bagaimana tetap berdiri saat harapan goyah dan kekhawatiran menyerbu. Lalu poin ketiga, kekhawatiran itu wajar, harapan itu perlu. Yang penting tetap jalan walau pelan, karena setiap perjuangan mahasiswa punya tujuan. Baik, selanjutnya poin keempat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang poin dari kekhawatiran di sini. Poin keempat, kekhawatiran itu hadir tiap malam, takut gagal, takut kecewa, tapi harapan yang kecil itu tetap kuat menuntut langkah agar tetap percaya. Maksudnya di sini adalah bahwa kekhawatiran mau kegagalan itu menjadi bayangan yang terus menghantui pemikiran kita. Meski seperti itu teman-teman, bahwa rasa takut itu akan adanya yang namanya harapan meskipun itu kecil kan. Nah, inti dari penjelasan di sini adalah meskipun ada kekhawatiran, rasa takut, kekecewaan, harapan sekecil apapun itu tetap memberikan kekuatan untuk melangkah selanjutnya dan percaya diri pada diri sendiri gitu. Mungkin saya rasa sekian dan terima kasih. Baik, poin selanjutnya kepada rekan saya Dara. Di tengah sepi kamar kontrakan ada harapan yang terus dijaga. Di balik air mata ada tekad untuk tak pulang dengan tangan kosong. Sebagai mahasiswa, kita hidup di antara harapan akan masa depan yang cerah dan kekhawatiran akan realita yang tak selalu ramah. Tapi justru disitulah kita belajar, tumbuh, jatuh, lalu bangkit lagi dengan mimpi yang tetap menyala. Oke, baik. Sekian dari pemaparan materi kami mengenai harapan dan kekhawatiran. Dari ke-6 poin yang telah kami paparkan, ini adalah berupa kalimat-kalimat penyemangat untuk teman-teman mahasiswa untuk kita bisa struggle di dunia perkuliahan, walaupun itu tentang tugas, tentang bagaimana kita pola pertemanan, hubungan dengan dosen, dan hubungan sosial lainnya. Jadi kami berharap, saya perwakilan dari kelompok 5 berharap bahwa kita sebagai materi yang dipaparkan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman untuk selalu bisa berjuang sebagai mahasiswa untuk mencapai tujuan yang kita dapatkan. Baik, dari pemaparan materi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya, memberikan kritik dan saran? Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang memberikan kritik dan saran, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya teman-teman, mohon on-cam. Teman-teman mohon on-cam ya. Sebentar aja untuk dokumentasi. Ya, Bu. Baik, senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah mau masuk ke dalam tugas kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kami undur diri, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.